Ya, jadi kita akan lanjut pembahasan tentang ergonomi. Nah, karena ini berkaitan dengan pekerjaan, maka dikatakan ergonomi kerja. Artinya kita akan mengulas ergonomi ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan atau sementara bekerja ya. Nah, jadi ergonomi itu berasal dari bahasa Yunani, ergon dan nomos. Jadi ini ergonnya dan nomos. Ergon artinya kerja, nomos artinya aturan. Jadi aturan tentang kerja, bagaimana caranya kita nyaman dan aman. Jadi di mana ergonomi diterapkan? Ya, di mana saja, di segala bidang kegiatan supaya aman dan nyaman. Nah, ketiga, berhubungan dengan ergonomi karena kenyamanan berhubungan erat dengan keselamatan dan kesehatan. Karena kalau kita bekerja secara tidak ergonomi, tidak nyaman, bisa jadi ada resiko. Nah, resiko itu berarti ada ilmu ketiga yang menghindari resiko. Nah, makanya dikatakan berkaitan dengan ketiga. Tidak dapat dipisahkan, sama-sama mengarah pada peningkatan kualitas kehidupan kerja, quality of working life. Jadi bagaimana ergonomi ini diciptakan untuk efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Jadi ergonomi ini merupakan suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan oleh pekerjaan itu dengan efektif, nyaman, aman, dan efisien. Di mana diterapkan? Ya, di mana saja? Lingkungan rumah, perjalanan, lingkungan sosial, dan di tempat kerja. Nah, kalau tidur saja, ya kita akan selalu berusaha bagaimana tidur tak itu senyaman mungkin. Coba kalau misalnya salah tidur baru pergi bekerja, pasti bisa jadi karena tidak nyaman. Naik motor saja karena tidak nyaman salah tidur tadi malam bisa jadi terganggu sampai kecelakaan. Jadi erat kaitannya. Nah, kapan diaplikasikan? 24 jam, karena kalaupun tidur katanya tetap harus memposisikan diri seergonomis mungkin. Nah, begitu. Makanya 24 jam. Nah, kenapa harus diaplikasikan itu ergonomi? Nah, supaya kita ini sama-sama menciptakan kenyamanan, kesehatan, keselamatan sehingga tetap kita bisa produktif. Karena kalau terganggu kan tidak produktif, tapi kalau lancar, aman, ya sudah, produktivitas akan semakin meningkat karena jalan terus kita punya pekerjaan. Bagaimana ergonomi diaplikasikan? Nah, kita harus pelajari dulu ergonomi secara detail, termasuk masuk dalam mata kuliah ini. Ergonomi itu punya sejarah, dia dimulai dari 1949 ya, yang ditemukan oleh dokter Inggris. Jadi mulai dari 1831 itu sudah ada pikiran ke arah sana. Cuma istilahnya ini baru muncul di 1949. Tetapi untuk pemikiran ke arah istilah ergonomi, penerapan itu sudah dimulai oleh seorang dokter Inggris yang mengamati lingkungan kerja yang tidak nyaman dan dirasakan oleh para operator di tempat kerja. Baru berkembang. Ini berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu lainnya. Nah, seperti itu. Tujuannya kita ingin tingkatkan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan efisiensi kerja. Banyak tujuannya. Intinya tujuannya semua adalah bagaimana kita terhindar atau terkurangi, ya, kalau tidak bisa terhindar berarti terminimalisir resiko timbulnya resiko keselamatan, ya, resiko penyakit, ya, resiko kecelakaan dan resiko penyakit. Nah, itu bagaimana kita terhindar dari itu, merasa aman dan nyaman. Nah, dengan penerapan ergonomi, kualitas hidup bisa optimal di lingkungan kerja, lingkungan sosial, keluarga,
dan yang lain-lainnya. Kesejahteraan fisik dan mental, kesejahteraan sosial, keseimbangan rasional antara berbagai aspek. Sasarannya kita mengerti tentang pengaruh dari suatu jenis pekerjaan pada diri kita. Kita prediksi potensi pengaruh pekerjaan pada tubuhnya. Apakah jenis pekerjaan ini berpengaruh pada tubuhnya? Oh, kalau pekerjaan ini kayaknya sangat berpengaruh pada mata gitu. Kalau misalnya yang suka di laptop tuh, ada yang lain mungkin di lapangan, kecelakaan secara fisik lainnya, masing-masing ada kemungkinan pengaruhnya. Jadi aplikasi ergonomi itu displaynya berkaitan dengan kekuatan fisik atau posisinya atau prosesnya. Jadi aplikasi ergonomi itu diterapkan pada keempat macam ini. Jadi untuk posisi kerja terdiri dari posisi duduk, posisi berdiri. Bagaimana kita atur itu senyaman mungkin. Proses kerja, para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Kemudian tata letak tempat kerja, displaynya. Display itu maksudnya tata letak tempat kerjanya. Jadi harus terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Simbol-simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. Kekuatan fisik manusia, misalnya yang kuat angkat beban, ya boleh dikasih pekerjaan untuk angkat beban. Yang tidak kuat ya jangan, gitu kan? Macam-macam cara dalam pengangkatan beban, baik kepala, bahu, tangan, panggung dan sebagainya. Itu semua harus disesuaikan dengan kemampuan si pekerja. Karena kalau tidak ya berarti tidak nyaman, tidak ergonomi, berarti tidak sesuai dengan K3 ilmu ergonomi. Ya, jadi ini berkaitan dengan ilmu biologi, ilmu teknik dan sains fisika, ilmu sosial. Ya, jadi berkaitan dengan psikologi, antropometri, biomekanika dan penginderaan. Ada 8 macam yang masuk dalam ruang lingkup ergonomi. Misalnya antropometri, antro manusia, metri ukuran, artinya suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Ya. Jadi bagaimana orang memiliki antropometri yang berbeda-beda. Jadi sebisa mungkin alat yang ada, ketinggian dan posisinya itu disesuaikan dengan antropometri pekerjanya. Seperti itu. Makanya itu banyak alat yang bisa fleksibel. Entah itu mejanya yang bisa dinaik turunkan, kursinya yang bisa dinaik turunkan, ataupun pekerjanya sendiri yang bisa diberikan pengganjal untuk dia berpijak supaya lebih tinggi ketika dia merasa tidak nyaman kalau terlalu rendah. Seperti itulah. Jadi antropometri posisi berdiri, ada tinggi badan, bahu, pinggul, beda-beda. Ada posisi kepala, ada antropometri duduk. Itu semua yang diukur. Ada antropometri tangan, antropometri kaki. Untuk mendesain produk secara ergonomis yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau mendesain produk yang ada di lingkungan harus disesuaikan dengan antropometrinya ini manusia. Sebab bila tidak sesuai maka akan menimbulkan dampak negatif, ketidaknyamanan yang bisa membuat pekerja itu menjadi tidak nyaman dalam bekerja, berarti tidak melakukan aktivitas itu dengan semaksimal yang dia bisa karena merasa terganggu, sehingga ada resiko pengurangan produktivitas, ada resiko kesehatan, ya, lalu bungkuk yang sehat, tidak sehat ya. Ada juga beban kerja, ya. Jadi kategori beban kerja ada ringan, sedang, berat, sangat berat sekali. Itu masing-masing ada kebutuhannya berbeda-beda. Semakin berat kalau kita lihat berarti semakin banyak kebutuhan konsumsi oksigennya. Kemudian bagaimana pembukaan saluran pernapasannya, suhu dan denyut jantungnya semakin tinggi kalau sangat berat sekali.
Artinya kita melihat kebutuhan dari pekerja. Ketika pekerjaan itu membuat pekerja denyut jantungnya lebih dari 175, berarti itu sudah masuk sangat berat sekali. Kalau misalnya pekerja itu membuat dia bekerja dalam keadaan denyut jantung 100 sampai 125, misalnya antar bekerja, langsung datang dokter ukur, oh denyut jantungnya 125 sampai 150, berarti dia masuk kategori berat. Jadi begitu pengkategoriannya. Nah, dengan demikian yang ringan, sedang, berat akan membutuhkan energi kilokalori yang berbeda-beda pula ya. Kesehatan kerja dan produktivitas, salah satunya yang berperan di situ adalah tentang beban kerjanya. Oleh karena itu tadi ini yang beban kerja ini. Nah, skematis efisiensi, efektivitas, kualitas dan produktivitas. Ya, kalau ada masukan ini tentu dipertimbangkan bagaimana kualitas dan efisiensinya untuk masuk ke proses produksi. Proses produksi itu harus berkualitas. Nah, hasil produksi ada hasil utamanya, produk yang memang kita mau jual. Ya, di samping produk utama biasanya ada juga hasil sampingan. Hasil sampingan bisa jadi sampah, bisa jadi juga limbah yang bisa diolah, bisa jadi juga limbah yang kemudian bisa kita jual kembali ketika kita sudah olah menjadi produk baru gitu. Seperti itu. Peningkatan produktivitas baik itu nasional, perusahaan maupun individu. Yang bekerja di perkantoran, ya. Jadi kalau teknik kimia itu antara perkantoran dengan lapangan. Ambil sampel, masuk laboratorium, masukkan data di sistem. Berarti ada perkantorannya ada. Karena ya sama dengan kalau kita di laboratorium, reporting itu, pembuatan laporan itu kan masuk di kegiatan perkantoran, tetapi kalau secara praktik itu masuk di lapangan istilahnya. Meskipun kalian di laboratorium, ya istilahnya kita bekerja di langsung, bukan di depan komputer, bukan administrasi ataupun sebagainya, bekerja langsung secara ini ya. Nah, jadi sehingga kalian juga perlu diperkenalkan bagaimana ergonomi pada sistem kerja yang bagian administrasi. Nah, dalam hal ini secara luas dijelaskan di perkantoran. Keluhan, biasanya keluhannya itu ya karena monoton. Itu bagusnya kalau misalnya pekerjaan seperti teknik kimia karena tidak monoton. Ini maksudnya lebih beresiko terhadap pekerja-pekerja yang di kantor terus kalau antara kerja lagi, ada lagi pergerakan berdiri duduk lagi, berdiri duduk lagi. Nah, itu kan biasanya lebih minim untuk mendapatkan ini. Itu. Jadi menekuk beban berlebih pada otot, punggung, bahu dan leher adalah area berisiko tinggi. Atau gerakan berulang. Ya, petugas admin itu ya memang dirasa ringan dibanding misalnya di lapangan harus ini, tetapi sebenarnya secara dia juga akan merasa kebosanan. Bahkan dia biasanya ada admin didapat jalan-jalan pergi ke pabrik, saking jenuhnya dia hanya begini terus begini, itu akan membuat dia menjadi tidak nyaman. Nah, seperti itu. Jadi gerakan berulang itu merupakan salah satu faktor yang membuat pekerja tidak nyaman. Tekanan. Nah, jadi artinya ada beberapa bagian yang terus membuat
kita menjadi ada kontak tekanan. Nah, seperti itu ya. Misalnya terlalu lama menekan ke bawah atau terlalu lama tertekan ke dalam, ataupun bagian kaki ini terlalu lama menyentuh bagian ini, sehingga lama-lama kelamaan kan ya bisa jadi perih ini kalau tanpa terasa, pas lepas itu dia perih. Nah, seperti itu. Kelelahan visual. Ini kalau pelatihan online dengan onsite itu orang lebih suka onsite. Kalau online sakit mata, apalagi diawasi dengan kamera, sakit itu mata. Nah, itu masuk ke kelelahan visual, stres pada mata sampai mengeluarkan air mata biasa tuh kalau terlalu lama. Nah, perancangan sesuai kerja perkantoran. Jadi kita lihat dari karakteristik tugasnya, areanya, dan lain-lainnya. Waktu yang dihabiskan di stasiun kerja, interaksi dengan komputer, dan mobilitas. Ya, desain yang salah. Ya, misalnya monitor terlalu rendah, itu kan, ini lama kelamaan ini akan membuat kita tidak nyaman, bahkan yang paling parah kalau dia sampai membuat postur tubuh manusia tersebut menjadi permanen dengan posisi yang salah. Belum umur tua tetapi sudah memiliki postur orang tua. Kalau dari belakang sudah dikirim orang tua karena terlalu bungkuk, terlalu tunduk. Ini terlalu tinggi. Misalnya kalau kita belajar online, keluhannya kemarin setelah diidentifikasi itu banyak keluhan bahu terlalu sakit, lower back, atau bagian ada leher, ada mata. Kalau saya lebih banyak ke mata ini. Kemudian tangan sampai stres ya. Terlalu lama harus, apalagi sampai diawasi karena pelatihan online yang bersertifikat itu harus diawasi terus, ditegur kalau tidak menampilkan diri di kamera. Jadi itu membuat kita stres. Karakteristik pekerjaan. Ini keliru ya. Ini juga keliru. Yang benar adalah bagaimana kita memposisikan diri lurus. Ini jelas salah karena di sini lurus, baru di sini membengkok sekali. Yang benar adalah lurus juga salah ya. Kalau postur tubuhnya begini, lurus begini, itu salah juga. Dia harus seperti ini kan. Ada lakukannya begini. Itu yang ideal. Makanya kalau ya yang kurang lebih seperti ini yang paling ergonomi. Kalau memang katanya kan kalau dari samping kan ini baru begini kan dia tuh. Nah, itu yang paling Sekarang kalaupun kursi itu lurus, kalau kayak kursi kayu, kursi apa, kan banyak lurus apalagi kursi-kursi orang dulu. Itu kan banyak lurus, tetapi kan sekarang sudah banyak tersedia bantalan yang sesuai dengan ergonomi yang baik. Jadi sistemnya begini Itu kalau bekerja dalam waktu yang lama. Tapi kalau tidak lama kan tidak begitu terasa akibatnya Tapi kalau lama ya sebisa mungkin kalau kita adalah petugas K3L, maka kita akan wajib menegur bagian pengadaan barang untuk membeli barang sesuai yang ilmu ergonomi kerja gitu seperti itu. Karakteristik pekerjaan ya, dulu kita harus berdiri, sekarang mulai lagi dikasih alat bantu kursi, sekarang kursi dan alatnya yang langsung datang. Sekarang kedepannya betul-betul harus bagaimana pekerjaan itu didesain
memiliki kondisi fasilitas yang memungkinkan kita untuk aman dan nyaman. Nah, tadi kan gini tuh. Nah, jadi begitu ya, jangan lurus. Nah, naik sepeda jangan terlalu bungkuk, tah? Kalau kita merancang area kerja jadi misalnya kita bekerja di perkantoran, biasanya kalau kita sudah masuk di pekerjaan, biasanya kita akan disediakan meja. Meja itu kita atur kita posisikan ruang kaki yang cukup. Nah, meskipun ruang kaki kita itu memungkinkan kaki masuk, tetapi kalau lama itu kita tidak bergerak ke kiri kanan, itu tidak nyaman toh. Mungkin bergerak ya bagaimana. Harus itu ruang kakinya besar. Meskipun terlalu besar untuk ukuran kaki, karena kaki itu harus sesekali digoyangkan ke kiri ke kanan. Nah, kursi yang sesuai dengan area kerja dan area menulis. Ruang yang cukup untuk WIP, contoh data material untuk entry data. Ruang yang cukup, kursi yang sesuai, ruang kakinya didesain bisa renggang, ya, penataan ruang dan jangkauan. Kalau kita menjangkau area kan, ya otomatis yang kita bisa jangkau dengan nyaman itu kan bentuknya begini kan, seperti itu. Artinya ketika meja itu kita ingin jadikan sebagai alat penyimpan barang, baik itu sementara maupun agak lama, berarti jangan tempatkan di area yang ini, karena itu mengganggu toh. Misalnya dalam waktu yang lama kita mau simpan berkas, misalnya 1 bulan, ya simpan dari sini. Nah, area ini kalau bisa jangan diganggu dulu, karena ini ruang pergerakan tak begitu kan? Nah, seperti itu. Desain kursi, nah ini tadi kan ini. Nah, tinggi dudukan kursi, jika ada sandaran lengan harus ya kalau bisa bersandar lengannya, kenapa tidak, lebih nyaman toh. Nah, ketika duduk bersandar setidaknya terdapat jarak sekitar 2 jari antara belakang lutut dan pinggir dudukan. Sandaran punggung pas dengan lakukan bawah punggung. Nah, sandaran tangan di bawah tinggi siku, paha sejajar lantai, kaki berpijak dengan nyaman di lantai. Nah, seperti inilah posisi yang nyaman. Jadi ya biasanya itu kalau memang itu adalah area kerja untuk orang yang bekerja dalam waktu yang lama, biasanya ada ininya ya. Nah, seperti itu. Itulah sebabnya kalau kita naik NMAX itu lebih nyaman kalau lama perjalanan jauh, karena ada pijakan seperti ini dari depan. Nah, kalau dibanding dengan motor yang tidak ada pijakan depannya itu kan, kalau sebentar aja pergi beli di warung itu tidak terasa sih, tapi kalau lama mulai terasa itu lelahnya. Nah, kalau pada saat mungkin 3 jam naik motor, lebih enak itu di seperti ini, akan terasa lebih nyaman ketika posisinya begitu ya, seperti itu. Jadi kalau memang kita mau melakukan pekerjaan perkantoran atau apapun itu, administrasi, kita mau biasa input hasil quality di sistem, rancanglah kursi kerja seperti ini, kurang lebih seperti ini, supaya kita nyaman. Kalau kita bisa bikin pijakan. Nah, duduk, ya, tampak belakang sikap kerja duduk berdiri bergantian, tampak samping sikap kerja duduk berdiri bergantian. Berdiri, ini jangan dibilang pekerja perkantoran, tidak. Ini hanya pekerjaan yang tidak monoton bahwa dia kerja di depan komputer. Nah, biasanya misalnya petugas boiler atau petugas alat yang sambil dia monitor alatnya, dia pergi lagi atur di sistem. Nah, dulu kan masih manual tuh, putar-putar, buka. Sekarang lewat komputer lama semua atur. Jadi dia dalam posisi berdiri,
Karena kalau duduk berdiri ya tidak ini juga ya, jadinya dia tetap berdiri. Jadi sekaligus melaksanakan kerja berdiri, nanti hanya ingin mengamati baru duduk lagi mengamati. Nah, pada saat dia harus mengatur setiap 1 menit misalnya apa ini? Kenapa salah? Ya, coba mungkin kita melakukan kendali di atas dari posisi ini pasti lebih berat ya, lebih tidak nyaman. Kalau terlalu di bawah juga membuat kita bungkuk toh, tidak nyaman juga. Jadi yang ada adalah kita tetap berposisi seperti ini, tapi tangan ya sebisa mungkin tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah di bawah, tapi pas begini kan. Nah, jadi ininya yang turun tetapi ini lurus. Nah, ya, karena kalau begini juga tidak nyaman. Kalau ini yang memungkinkan kita lebih, artinya kenyamanan akan lebih lama terasa ketika kita melakukan posisi C, sehingga lebih produktif. Orang yang tidak nyaman biasanya tidak produktif karena baru 3 jam misalnya berdiri, capek kak. Misal apalagi kalau pekerjaan pribadi misalnya pengusaha, dia akan tidak produktif karena sedikit-sedikit capek, mau yang lagi istirahat berlebihan. Padahal yang membuat dia capek adalah dia tidak menerapkan ergonomi. Salah satu orang dengan orang yang sama, dengan kualitas fisik yang sama, dengan beban yang sama, tetapi ketika dengan penerapan ergonomi yang berbeda, pasti hasilnya akan berbeda gitu. Jadi biasa heran, kenapa hari ini terlalu cepat kak? Karena dia tidak melakukan penerapan ergonomi. Kenapa hari ini lelah sekali kak dibanding kemarin? Bisa jadi karena dia tidak menerapkan ergonomi itu. Padahal dia sudah deteksi bahwa sama aja pekerjaanku setiap hari begini aja, tapi kenapa hari ini capek sekali kak? Ternyata pada hari itu kebetulan dia tidak memposisikan dirinya dalam penerapan ergonomi, memilih dan mendesain alat tangan yang ergonomi. Terlalu kecil itu kelelahan ya, terlalu lelah tangan lama kalau kita menggenggamnya kalau terlalu kecil. Terlalu besar juga itu akan lebih cepat merasa ketidaknyamanan. Yang tepat itu ya sekitaran ya ini ya. Jadi di mana ada genggaman ini ketemu dengan yang ini, itu lebih nyaman, terasa lebih nyaman lama kita memegang dibanding yang lainnya. Kalau kita sering melakukan pekerjaan yang menusuk, alangkah baiknya ada tambahan seperti ini ya. Lelah gitu kalau dia lurus kita lelah, tapi kalau dia begini itu akan lebih dalam tusukannya, dan kalau artinya dengan tenaga yang sama atau dengan target kedalaman penusukan yang sama, misalnya targetnya kita harus menusuk sampai berapa senti, 5 cm. Beda energi yang dibutuhkan ketika begini sama dengan yang begini. Kalau itu sering-sering dilakukan, misalnya petugas pengambil sampel, di mana dia harus mengambil sampel dengan random sesuai dengan aturan sampling, sampel jagung gudang A, berarti harus ambil sini. Ya, dia kan harus merobek itu misalnya maka dia harus didesain seperti ini. Untuk kalau memang dia sering bekerja dengan itu, supaya lebih produktif dia, lebih banyak yang dia bisa lakukan. Mungkin 5 gudang dia sampling, masih bisa jina lanjut, masih nyaman jina rasa. Tetapi kapan tidak didesain dengan baik, 5 gudang capek mau dulu istirahat, minta dulu istirahat, tidak mampu kak, nanti lagi lanjut. Begitu, jadinya tidak produktif seperti itu. Bagaimana kita mendesain alat
gagangan yang senyaman mungkin untuk kita gunakan. Ya, ini inilah yang baik dan inilah yang baik. Gagang terkait posisi kerja. Jadi berbeda kalau alat tersebut kita mau gunakan ketika mau ke bawah, yang ada begini justru lebih tidak enak. Nah, jadi yang ada pegangannya seperti ini hanya cocok digunakan ketika posisinya apa kalau ke sana? Horizontal. Ketika vertikal jangan gunakan yang ada ininya pegangannya, tapi langsung saja begini. Lebih enak itu dirasa. Nah, kalau mengebornya dinding, mana kita pilih? A atau B? Atas atau bawah? Ya. Kalau mengebornya itu adalah lantai, ya, kita lebih tidak enak pasti kita rasa dibanding ini hanya didorong saja tuh. Kalau yang ada pegangannya ketika ingin mengebor lantai, maka lebih tidak nyaman rasanya yang atas daripada yang bawah. Nah, yang seperti itu biasa dikatakan bahwasanya ini sama jalannya, kecepatannya sama, ukurannya sama, mata bornya sama, kekuatannya sama. Oh sama juga ya. Jadi sembarang pergi ambil, padahal dia tidak sadar bahwa dalam ilmu ergonomi meskipun sama-sama kekuatannya, spesifikasinya ini alat, tetapi kalau kamu tidak menerapkan ilmu ergonomi maka kamu akan lebih cepat capek kalau salah dalam memilih alat kedua ini. Seperti itu. Keyboard ya sebisa mungkin seperti ini. Tadi ini yang turun baru ini lurus seperti itu. Terlalu atas tidak bagus, terlalu bawah tidak bagus. Jadi ini yang turun ke bawah baru ini diposisikan lurus Nah, jadi kalau saya mengatur seperti ini itu tidak bagus. Kalau terlalu ke atas juga ada penurunan sedikit. Jadi silakan diatur kursinya sampai mendapatkan posisi yang ergonomis seperti ini. Mouse-nya juga seperti itu. Nah, makanya mouse sejajar dengan keyboard karena itu dikendalikan oleh tangan, berarti harus diposisikan dengan kondisi ergonomi yang nyaman untuk tangan. Nah, monitor monitor itu sebisa mungkin kita atur paling bagus adalah sejajar. Kalau memang kita melakukan pekerjaan itu dalam waktu yang lama, karena kalau tidak sejajar lebih cepat lelah. Seperti itu. Monitor harus berada di tengah depan tubuh, di belakang keyboard, tidak di kanan atau di kiri. Masa kalau begini tidak nyaman atau di kanan tidak nyaman. Sebisa mungkin pas berada di depan kalau begini nanti pas selesai 5 jam begitu atau 8 jam. Waktu kerja kan 8 jam. Kalau begini terus nanti jalan ke atas begini. Bisa kembali. Butuh waktu. Begitu biasa, sementara jalan begitu dia balik terus ke orang begitu kan. Lama. Artinya keras sekali dirasanya kayak ada yang mengganjal begitu. Terus sampai kembali. Tapi kalau lurus terus, biasanya kalau lurus terus tetap dia bisa ke kiri ke kanan. Tapi kalau kapan kita ke kiri ke kanan terus, biasanya susah untuk lurus begitu. Jadi harus dikondisikan lurus. Karena lurus adalah posisi normal. Ketika kita melakukan posisi normal, maka kita bisa melakukan posisi lain ke kiri ke kanan. Aksesoris harus seimbang dengan area kerja. Jangan terlalu banyak aksesoris. Di perkantoran biasanya sudah minum kopi tidak ada cuci, pergi lagi ambil gelas baru, jadi bertumpuk. Ada 500 gelas mungkin ya. Artinya terlalu banyak alat yang harusnya bisa dihindarkan, tetapi karena kemalasannya justru dia membuat dirinya sendiri susah. Karena dia menjadi tidak nyaman, makanya cepat capek.
Karena kan dia malas misalnya di area kerja itu biasanya disediakan gelas dengan air dia ambil terus, dia malas cuci misalnya. Dia tumpuk karena bilang nanti capek Kak. Padahal secara tidak langsung karena dia tumpuk justru membuat dia menjadi lebih tidak capek karena dia tidak leluasa. Ada posisi di mana itu harus diatur sedemikian rupa supaya tidak mengganggu pekerjaan kita seperti itu tadi ada areanya. Kalaupun itu adalah dokumen yang sekiranya jadi pekerjaan yang jarang dijangkau tadi ditempatkan di luar area yang ini tadi kan. Jadi bayangkan begini, ya jangan sampai di area kerja baru kita begini baru ambil ke spidol. Perkirakan saja nanti sampai di area kerja bilang siapa yang sudah spidol ini? Tidak Pak, muka dulu ergonomi kerja ini. Tidak perlu. Maksudnya tidak usah di spidol ini. Nah, nanti marah coret-coret di bangkunya itu kantor. Maksudnya adalah kita bayangkan kita punya posisi jangkauan yang lama, yang jarang dijangkau simpan di luar dari jangkauan yang sering untuk kita lihat baru dikembalikan, berarti dijangkau tapi beberapa saja bagian yang dijangkau. Jangan semuanya begini, tidak nyaman itu. Terganggu kita punya pekerjaan kita. Seperti itu. Mana yang benar, A atau B? Atas atau bawah? A atau B? Sama-sama mengangkat beban, tetapi ini dengan misalnya orang yang sama, beban yang sama, jam kerja yang sama, ini nanti lebih cepat capek daripada ini. Misalnya buruh dibayar per berapa yang diangkat, akan lebih produktif ini buruh. Padahal dibilang sama juga kekuatannya, dia memiliki fisik yang sama misalnya, bebannya sama, pekerjaannya sama, jarak pemilihannya sama, tetapi karena dia tidak melakukan penerapan ergonomi kerja, makanya ini akan lebih cepat capek. Mungkin dia cuma tahan mengangkat 3 jam. Ini mungkin bisa sampai 5 jam, masuk jam istirahat baru dia istirahat. Kalau ini 3 jam minta istirahat, minta bayaran sampai situ tidak bisa sama lagi. Karena hanya persoalan ini gitu. Jadi beban itu tergantung bagaimana kita juga memperlakukan pekerjaan kita dengan sistem ergonomi atau tidak. Angkat dan angkut. Jadi barang itu jangan langsung dari bawah tapi angkat dulu ke bagian yang mudah, baru kita yang ke bawah. Kita yang mendekati itu barang, baru kita dorong ke atas, baru kita bawa. Jangan dari bawah ke atas, butuh sekali itu banyak energi. Kalau dari bawah baru sini, baru diangkat sedikit, baru ke sini, sangat memakan banyak energi. Mending diangkat dulu ke tempat yang lebih tinggi, baru kita yang dekati itu tempat yang tinggi untuk kita dorong sedikit, baru kita naik, akan lebih nyaman. Ya, jangan menahan telepon dengan bahu gitu kan. Jadi menjaga postur yang baik. Postur badan duduk, variasi tugas, kita bisa kombinasikan itu tugas. Berdiri misalnya menggunakan telepon, artinya memanfaatkan. Kan telepon bisa jadi dilakukan pada saat duduk maupun berdiri. Daripada kita duduk terus, kesempatan ada telepon, ya kita berdiri saja. Karena kan bisa dilakukan pada saat duduk dengan berdiri. Beda sama kalau depan komputer harus duduk, karena kalau berdiri tidak nyaman. Seperti itu. Sikap kerja, ketika sikap tubuh tidak alamiah, gerakan tubuh tidak alamiah, muncul rasa sakit, lelah meki, sehingga waktu produksinya jadi panjang. Harusnya kita kerjakan
8 jam, harus pilih lagi lembur 8 tambah 4 jam. Jadinya biaya operasional menjadi tinggi. Ketika misalnya kita merasa lelah, kita bisa melakukan ini ya, stretching. Jadi ke belakang, kita bisa melakukan ini ke belakang, terus ini, baru ke ini begini, balik lagi, bisa lagi seperti ini. Nah, bisa kita, kalau ada benda di belakang ya bisa dipegang itu benda, kalau tidak ada ya cukup begini saja. Nah, bisa kemudian begini lagi, kemudian begini. Nah, kalau ada kursi bisa kita angkat, kemudian tunduk. Nah, kalau ada dinding bisa kita seperti ini. Dan terakhir angkat kiri, angkat kanan. Ketika itu dilakukan 5 menit saja, 5 menit membuat produktivitas tak bisa bertambah di belakangnya. Dibanding kalau kita merasa kelelahan lantas tidak melakukan stretching. Stretching ini untuk pegawai kantoran itu sudah hafal nih, karena di perkantoran memang sering itu dilihat. Asal lepas kacamatanya lakukan lagi nih stretching, Biasanya setiap 1 jam, kalau memang terlalu monoton 5 menit itu lagi lakukan. Nah, jadi kursi monitor, bagaimana kita mengatur jalur lalu lintas produksi. Gang dan kurir cukup lebar untuk memungkinkan mengangkut 2 arah. Ya, bagaimana diatur, jangan sampai tidak ada jalur lalu lintas untuk karyawan, bagus senggol-senggol ki. Nah, karena kan kita pasti selalu terganggu. Senggol mungkin sering, disenggol mungkin sering ataupun pekerja di lapangan bagus senggol-senggol. Bagaimana sebisa mungkin kalau memang dia 2 jalur, berarti harus ada jalur kiri, jalur kanan. Jangan sampai tidak ada jalur, produktif tidak lama. Harusnya maju maki lancar, tapi karena harus menunggu lagi, cari tempat menepi baru lagi lanjut ini, itu menjadi memakan waktu lagi sehingga dikatakan tidak produktif. Nah, ketika semisalnya kita ingin memindahkan sesuatu bahan dalam jumlah yang banyak, ya sebisa mungkin disediakan alat yang bisa membantu. Nah, kalau bola misalnya kita ditugaskan untuk pindahkan, langsung ada hambatan seperti ini, tentu ini membuat kita sangat lelah. Ada ini, ada juga lubang, ada hambatan di atas. Tetapi kalau kita buat jalurnya begini, didesain seperti ini, ini ilmu ergonomi. Nah, ini ada, kalau memang lubang ini harus ada, berarti harus ada semacam jembatannya atau isian ini untuk bisa memindahkan ini. Sehingga mungkin ini baru 50 bola atau apapun itu, 50 ini sudah lelah, tapi ini 100, nanti 100 baru dia merasakan lelah. Kayak itu hanya karena ergonomi tadi. Ya, pastilah kalau kita disuruh mengangkut gas misalnya ataupun apapun itu, barang itu, ya pasti lebih nyaman kalau ada alat pembantunya, sederhana, harganya mungkin tidak mahal-mahal amat, tetapi sangat membantu. Misalnya kantor mau efisiensi, daripada beli ini berapa, tapi dia tidak perhitungkan kalau karyawannya manual mengangkat, itu lama sekali dia lakukan itu pekerjaan, jadinya dia malah rugi karena harus membayarkan banyak gaji. Tapi kalau dia menggunakan ini, jadinya kan lebih meminimalisir waktu yang digunakan dan jumlah tenaga yang digunakan, sehingga meminimalisir pengeluaran operasional. Ya, kalau bisa diangkat, ya kalau di industri sudah banyak tentunya. Kalau kita lihat alat-alat pembantu biar angkat, biar dorong, ada semua alat pembantunya.
Jadi ada namanya ergonomi kognitif juga. Jadi working memory adalah sebuah sistem penyimpanan sementara dan pengaturan informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas kognitif, belajar, reasoning, merasakan dan memahami. Contohnya saja lupa password tidak produktif Miki. Hanya gara-gara lupa password lama lagi ditemukan itu password. Lupa tutup pintu lintasan kereta api, kecelakaan, jatuh korban. Itu artinya karena faktor working memory jadi bagaimana kita memperhatikan working memory kita untuk hal-hal yang bisa membuat orang celaka. Terus misalnya lupa tutup lintasan kereta api, kecelakaan, korban. Sehingga di industri itu bagi orang-orang yang sering lupa, dia akan tempatkan di yang bagian-bagian yang memang tidak memerlukan ingatan yang begitu tinggi. Seperti itu Ataupun di industri itu meskipun kita lakukan itu setiap hari, tetap ada peringatan-peringatan bahwa alarm-alarm yang disediakan industri untuk mengurangi resiko akibat working memory manusia yang kurang. Ada yang kurang seperti itu. Itu gambarannya untuk ergonomi. Ada yang mau ditanyakan?